Oke teman-teman, hari ini kita melihat ada fenomena sosial yang seperti butterfly effect yang kemudian menyebar dan menimbulkan beragam opini dari rakyat biasa sampai kepada pejabat negara, ASN, anggota DPR, dan lain sebagainya, yaitu tentang bendera Jolly Roger atau bendera One Piece ya. Kemudian ada tanggapan dari entah anggota DPR atau pejabat pemerintah yang kemudian akan memberikan punishment, pidana dan lain sebagainya, bahwa kalau orang mengibarkan bendera Jolly Roger, Jolly Fish akan kena pidana dan lain sebagainya. Ya, tanggapan saya sederhana, pemerintah jangan terlalu lebay sekali ya. Pemerintah jangan terlalu lebay. Rakyat itu mengekspresikan bentuk kekecewaan mereka pada kinerja pemerintah. Nah, seharusnya pemerintah lebih memfokus bukan kepada bendera Jolly Roger-nya atau One Piece-nya, tetapi kepada kinerja pemerintah itu sendiri. Kemudian kita bisa melihat bahwa bendera Jolly Roger atau One Piece itu bukan sebuah ancaman. Itu adalah sebuah simbol yang datang dari dunia manga, animasi yang ada di Jepang. Dan orang menaikkan bentuk itu sebagai sebuah disappointed atas kinerja pemerintah, kegagalan pemerintah, ketidakadilan dan lain sebagainya. Justru pemerintah harus berkaca melihat mukanya sendiri yang penuh bopeng itu. Bagaimana tanggapan rakyat? Tanggapan rakyat masih mending ketika mereka menaikkan bendera Jolly Roger. Coba bayangkan tanggapan rakyat itu seperti revolusi Bastille dan anggota-anggota DPR ini kemudian diseret di jalan-jalan umum dan lain sebagainya. Nah, ini kan hal yang tidak mereka pikirkan. Mereka menjadi badut-badut politik yang ada di pemerintah. Nah, yang berikut adalah bendera Jolly Roger itu datang dari entitas manga. Kalau kita melihat yang di bendera-bendera yang dilarang itu adalah justru ideologi. Di belakang bendera Jolly Roger itu tidak ada entitas politik, tidak ada ideologi yang membahayakan rakyat, ya. Tidak ada ideologi yang membahayakan rakyat, tidak ada orang-orang dengan kekuatan bersenjata dan lain sebagainya, ideologi yang mempengaruhi sebuah gerakan yang mengancam kedaulatan negara ini. Toh kalau kita berpikir jernih bahwa setiap saat kapan saja kepala negara bahkan pemerintahan itu dapat diganti. Yang tidak boleh diganti itu adalah negara kedaulatan, NKRI, ya. Ya, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu yang tidak boleh diganti. Tetapi kepala negara dapat diganti kapan saja dengan melalui jalur demokrasi yang dianut oleh bangsa ini melalui pemilu dan lain sebagainya. Karena itu kita jangan alergi dengan suara rakyat. Kita jangan alergi, ini negara demokrasi. Ketika orang memberikan pendapat, ketika orang memberikan tanggapan, kemudian pemerintah mulai menerapkan hukuman, pidana dan lain kalau ini melanggar dan lain sebagainya. Rakyat yang menaikkan bendera One Piece itu, bendera itu, di belakang bendera itu tidak ada entitas politik, tidak ada angkatan bersenjata, tidak ada ideologi yang membahayakan negara Republik Indonesia. Jadi kenapa kita harus kenapa harus sampai pejabat negara sekelas anggota DPR dan lain sebagainya kemudian memberikan tanggapan-tanggapan yang seolah-olah membungkam demokrasi, membungkam suara rakyat. Biasa aja lagi. Perbaiki kinerjanya kalian anggota DPR, ASN, dan kemudian pemerintah untuk lebih mensejahterakan rakyat di ulang tahun negara ini yang ke-80. Itu dipikirkan, tidak usah dipikirkan fenomena bendera Jolly Roger atau The One Piece. Ya, memang itu protes warga, kekecewaan warga yang harus dibaca tidak dengan sebuah ancaman, tapi dibaca itu kegelisahan mereka, dibaca lalu ditanggapi dengan kinerja pemerintah yang jauh lebih baik untuk mensejahterakan rakyat, ya. Jangan pakai cara-cara orde baru, ya, untuk membungkam kebebasan, ya, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat. Jadi ingat, bendera Jolly Roger itu tidak mempunyai kekuatan politik, ya. Simbol bendera yang dinaikkan di belakang, behind the flag, itu ada ideologi, ada simbol, ada kekuatan politik, bahkan mungkin kekuatan bersenjata yang membahayakan, ada ideologi yang membahayakan ideologi negara ini. Ya, bagi saya harga mati Indonesia, pilar-pilar kebangsaan, ya, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma, Mangrewa, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetaplah cintai Republik ini dengan segenap hati, sebab tidak ada bangsa yang besar seperti bangsa Indonesia dengan kekayaan keragaman yang luar biasa. So Indonesia tanah air beta now and forever.
ya, until die. Tetapi please jangan pernah membungkam bendera Jolly Roger bukan ancaman bagi NKRI. Ancaman bagi NKRI adalah koruptor yang harus digantung, ditembak mati. Ya, mereka adalah ancaman yang menghancurkan negara ini dengan sendi-sendinya, memiskinkan negara ini, mengambil hak rakyat. Harusnya rakyat hari ini menempuh pendidikan dasar dan sampai kepada perguruan tinggi itu free, karena itu hak dan kedaulatan rakyat. Bukan bayar iuran, bukan bayar SPP dan lain sebagainya. Negara ini kaya. Itulah yang mengancam NKRI, yang mengancam kedaulatan, yang memiskinkan rakyat. Para koruptor itulah yang harus dihukum mati, digantung, ditembak di hari ulang tahun bangsa ini, dijejer, digantung dan ditembak mati. Bukan bendera Jolly Roger. Ya, bendera Jolly Roger bukan ancaman bagi NKRI. Yang ancaman adalah ideologi seperti para koruptor yang sistematis di bangsa ini, menghancurkan sendi-sendi, merampas kekayaan rakyat dan lain sebagainya. Justru mereka harus yang dimusnahkan dari bangsa ini. Ya, karena itu dorongan saya kepada pemerintah. Tanggapan saya jelas. Saya sebagai seorang pendeta percaya bahwa ideologi politik gereja adalah tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Setiap pemerintah berasal dari Tuhan. Karena itu Presiden Pak Prabowo adalah presiden kita. Kita doakan beliau, kita dukung beliau supaya bisa mengambil langkah tegas menggantung para koruptor, kasih mati mereka, sebab mereka inilah perusak bangsa ini. Jangan takut kalau Bapak lakukan hal itu, rakyat bersama-sama dengan Bapak, rakyat di belakang Bapak. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Teologi etika gereja adalah berdoa bagi Presiden Prabowo dan para menteri yang ada supaya sehat, terus menjalankan amanat yang diberikan oleh bangsa melalui Undang-Undang Dasar 45, melalui tahapan pemilu yang Bapak sudah menangkan, bekerja dengan baik. Dan Bapak jangan ragu untuk memberikan tanda tangan untuk gantung mati para koruptor di bangsa ini. Merdeka Indonesiaku 80 tahun. Semoga suatu saat ketika saya tua dan sebelum saya mati, saya bisa melihat para koruptor digantung mati di bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.